Kota Dinas dukung siapa? Ibu Arum. Ibu Arum kan jurinya. Ini masih perlu istirahat lah ya. Nah hari ini sebenarnya rapatnya paripurna. Jadi lebih banyak arahan dari Bapak Presiden dan mungkin secara umum saja ada informasi terkini yang kami sebagai pembantu-pembantu beliau itu harus tahu informasi terkini. Jadi tidak ada bahasan khusus tentang MBG gitu, tidak ada ya. Nah beliau memberikan dua buku nih, ada dua buku ya, Presiden Solusi dan Perlindungan Sosial. Nah ini hal yang menarik itu adalah menjadi, setelah saya baca nih ada hal yang menarik. Tadi kan waktu beliau menyampaikan apa arahan dan perkembangan terakhir, beliau sudah menyampaikan, masih ada wartawan ya kalau nggak salah, jadi tahu ya, beliau menjelaskan tentang sustainable development goals, itu kan ada yang zero hunger, ada yang apalagi nih aku catat nih, good health and well-being, ada quality education. Nah program MBG itu mensupport bagian itu gitu. Nah yang kami lakukan untuk arah perbaikan ini saya sudah baca nih di dalam tadi waktu mendengarkan arahan beliau, saya langsung baca. Nah nih di halaman 79. Jadi ini ada datanya tentang 10 provinsi dengan angka stunting tertinggi, Papua Tengah, Nusa Tenggara Timur, Papua Pegunungan, dan seterusnya lah. Ini ada datanya di sini. Itu data Kemenkes tahun 2023. Sebenarnya kami juga sudah ambil kemarin survei gizi tahun 2024. Lalu secara persentase itu yang tertinggi. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten sebenarnya secara persentase itu di bawah rata-rata nasional. Tetapi karena jumlah populasi penduduknya banyak, maka jumlah angka stuntingnya termasuk yang tinggi, 5 tertinggi di Indonesia. Nah ini kira-kira gambaran untuk kami, kan namanya pembantu presiden, kalau beliau mengatakan programnya ini, sasarannya ini, tugas kami lah mewujudkan ini. Nah ini yang termasuk PR kami melakukan perbaikan. Karena yang dilakukan kemarin, ya, jadi sebagai bahan evaluasi, itu tidak memperhatikan hal ini, gitu. Jadi katakanlah untuk mendirikan SPPG, kan tahu ya ceritanya ya tentang SPPG. Semoga siapa yang punya titik, kemudian daftar titik, lalu disitulah calon mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya. Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap, ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD di sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta, ya 62 juta, 7 penerima manfaat. Itu kami sisir betul-betul. Karena ternyata ada misalnya nih, satu SPPG yang dilayani oleh, satu sekolah dilayani 2 SPPG. Kami lihat, ada indikasi ini bisa jadi double. Maksudnya jumlahnya menjadi double. Nah itu yang satu persatu kami sisir. Jadi supaya benar-benar datanya tepat atau tidak. Lalu di buku satunya, salah ya, tadi buku satu ini. Di buku satunya, kalau tadi masalah stunting. Di buku satunya itu soal, mana nih? Nah, tuh. Nah, kalau bicara tadi kan kalau soal stunting, maka penerima upaya intervensinya adalah melakukan pemberian MBG ke ibu hamil, ibu menyusui, ibu balita. Kami ini masih 17% dari sekarang, dari 63. Yang 76%-nya adalah siswa SD sampai SMA. Boleh, kata Pak Presiden, memang begitu programnya ke sana. Tapi perhatikan tadi ya, memastikan anak memperoleh makanan yang harus intervensi penting dalam perbaikan status gizi. Jadi artinya orang-orang yang katakanlah kalau dikasih MBG status gizinya akan naik. Jadi bukan orang-orang yang katakanlah yang sudah mampu menyediakan gizi baik. Nah itu kira-kira kalau saya sebagai pimpinan BGN sekarang mengambil arah presiden itu seperti arahan beliau begini, yang ditulis di buku inilah yang kemudian akan menjadi dasar bagi kami melakukan refocusing penerima manfaat.
Ya, jadi kalau 63 kemarin cara metodenya masih seperti itu kan, pokoknya SPPG-nya punya titik di daerah sini, wah kumpulin situ, ada SD, ada ini, nggak peduli dengan angka stunting, nggak peduli dengan angka, yang penting SPPG titik dia ada. Bahkan nanti kalau ada yang beli lagi dan tanda kutip bisa dijual dengan harga yang mahal lagi, titik ini dihilangkan, geser ke titik yang lain lagi, ya, itu praktek-praktek yang kemarin. Tapi kami nggak mau komen, nah tugas kami sekarang memperbaiki itu semua. Jadi yang pertama kami perbaiki, 63 juta itu beneran nggak sih? Itu pertama. Kalau itu berapa yang benar, lalu berapa yang seharusnya kami berikan. Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana, yang memang harus kami dahulukan gitu. Itu yang sekarang menjadi tugas kami. Bahwa kemudian nanti konsekuensinya adalah ada SPPG yang kan kemarin dengar ya, kami katakan di RDP kan, 6 juta per hari, harinya saja diubah dengan 2 kali SK, yang terakhir itu 313. Artinya hitungannya 6 juta per hari kali 313 itu 1,878. Akhirnya kalau dia investasi 3,5 miliar mendirikan satu SPPG, 2 tahun kan selesai itu, investasinya itu sudah balik. Nah itu yang kami nanti akan membuat skema yang insentif yang lebih adil. Ya misalnya gini, kan nggak juga dong SPPG yang 200 meter, yang cuma melayani 500, katakanlah 1.000 orang, insentifnya sama. Nggak juga dong yang 300 meter, yang atau 400, ada bahkan yang 500 yang lebih bagus, kok disamaratakan 6 juta, kan nggak fair. Nah itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan. Jadi mengikuti refocusing tadi, penerima manfaat. Dua itu dulu lah menurut saya, nanti kami ikuti juga dengan perbaikan untuk masalah pertanggungjawaban keuangannya, karena sistem sekarang kan banper, begitu ke yayasan, pertanggungjawabannya itu kepala SPPG. Nah, sulit kalau kita pastikan tergantung ke orang. Tadi kami dapat masukan, kami mendengarkan arahan dari tempat lain, ya, ada masalah transformasi digital, digitalisasi, itu sesuatu yang baik. Jadi kami pikir, oh itu nanti akan menjadi bagian dari perbaikan. Jadi poinnya itu saja ya, arah untuk hari ini. Jadi itu arahnya. Gimana? Tadi Pak Menkyu bilang ada bahas pemangkasan. Oh iya, bahwa dengan perbaikan tata kelola, ya misalnya tadi lah insentif, kita akan mencari skema yang paling fair, ya kan? Lalu refocusing, kan otomatis tuh nanti efisiensinya pasti akan otomatis mengikuti lah gitu ya. Jadi kalau angka sih sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi sudah yang jelas sudah tidak 268 deh, sudah jauh berkurang. Tapi angkanya karena saya masih berjalan prosesnya, saya belum bisa sebutkan ya. Nanti teman-teman nulisnya sudah segini lagi. Padahal kami masih berproses, dan jangan lupa di ratas kemarin yang khusus membahas MBG, KDNP yang pangan itu 3 itu Pak Presiden memberi waktu 1 bulan. Jadi itu yang kami kejar sekarang supaya nanti harapan kami se-efisien mungkin. Tapi efisiennya itu memang benar-benar misalnya harus dialihkan ke daerah yang tadi itu, yang di stunting di buku ini ditulis, Papua dan sebagainya. Kan indeksnya pasti beda ya, harga pangan di sana nih dengan harga pangan di sini. Nah itu yang Pak Presiden juga minta, coba dikaji. Berapa, kalau di sini kan di Jawa 15.000 gitu. Kalau di daerah-daerah itu kira-kira berapa? Karena kan di sana ada, ini kan Papua, kan ada. Nah, itu yang kami akan bahas sekarang, dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Pangan. Hari ini sudah level eselon 1, jadi udah level teknis, sudah diskusi, termasuk KPKNL, kami minta untuk benar-benar ngecek 27.469 SPPG yang beroperasi, itu benar-benar kondisinya kayak apa. Benar-benar kami mau minta geotaggingnya dan sebagainya, supaya kan kemarin ada isu yang katanya fiktif lah dan sebagainya toh. Kami benar-benar mau cek. Jadi nanti kami akan bikin database untuk penerima manfaat, database untuk SPPG dan sebagainya. Data itu sangat penting. Itu
ini saya pembenahan pertama saya, kira-kira gitu. Tapi dalam waktu berjalan ini Bu, perkiraan penurunan persentasenya aja deh, belum ada juga Bu. Ya kan masih berjalan ya, masih berjalan. Dan itu kan nanti mungkin sebagian akan kami alihkan gitu ke daerah yang tadi, yang memang membutuhkan untuk stunting. Sekarang ini 17% baru yang ibu balita, ibu menyusui. Kan secara kami mendapat masukan dari pakar-pakar gizi, kalau kita bicaranya pencegahan stunting 1000 hari pertama golden period. Nah 17% baru, yang 76% anak sekolah. Itu juga sebenarnya penting juga, tetapi stressingnya berbeda. Ya, mereka adalah untuk kesehatan, untuk tadi supaya memang well-being, kesehatan dan sebagainya. Jadi itu yang nanti kami akan refocusing. Yang jelas pokoknya kami tidak ingin mengikuti yang lama itu ya, maksudnya bahwa pokoknya ada titik di sini. Titik yang sekarang sudah terlanjur 27.469 itu kami rapikan. Yang dalam proses pembangunan yang sudah dapat kata orang centang biru itu 13.000. Yang dibangun BGN ada. Nah, itu aja sudah banyak. Itu yang akan kami rapikan betul-betul. Nah, makanya kalau nanti mudah-mudahan secepatnya itu otomatis pasti anggaran akan efisien. Pastilah itu, nggak mungkin nggak kan. Kan dulu kan begitu aja. Wah, pokoknya siapa yang berani titik, wah itu yang dikasih, ada ini lagi ya, itulah kira-kira kan teman-teman wartawan tahu ya. Media seperti itu. Oke. Kalau RDP kemarin kan ada motor listrik itu dipertanggungjawabkan anggarannya juga. Oh gini, jadi gini, penggunaan bukan, motornya gimana? gini, ya cerita tunggakan ya supaya nggak salah. Jadi sebenarnya kalau APBN itu kegiatan tahun 2025 itu harus selesai di tahun 2025. Nah, ini evaluasi juga. Di BGN itu mungkin karena anggarannya besar, kemarin di 2025 itu belanjanya itu di akhir tahun itu dikebut lah, katakanlah begitu. Ya, jadi Oktober, November, Desember belanja motor lah apa. Padahal sudah tahu nih nggak bakalan selesai itu motor itu kan. Uang mukanya sudah dibayar di tahun 2025 yang angkanya 200 berapa itu sudah dibayar 2025. Nah, bulan Maretnya kalau tidak salah, saya lupa angkanya, Maret 2026. Jadi masih zaman Pak Dadan juga dibayar sisanya. Jadi di dalam karena kalau laporan keuangan itu cut off ya, laporan keuangan itu 31 Desember 2025. 31 Desember 2026. Nah, kemarin yang saya sampaikan di RDP itu 31 Desember 2025. Jadi posisinya waktu 31 Desember 2025 masih uang muka yang 243. Nah, 2026 Maret itu sudah dibayar semua. Barangnya pun kan sudah tahu kan, ada yang sudah datang. Tetapi karena yang kami laporkan adalah angka 31 Desember 2025, maka masih masuknya uang muka. Di Maret 2026 terbayar. Nah, kenapa belum tercatat sebagai aset? Mungkin kemarin ada wartawan yang nanya juga. Karena kan masih proses di penyidikan, sehingga belum selesai. Nah, itu yang nanti kalau sudah selesai proses penyidikan akan dicatat, karena sudah bayar semua tuh. Waktu Maret 2026 juga kami kan mulai 2 Juni kan, nah itu Maret sudah dibayar semua. Itu sebenarnya cerita soal motor listrik. Gitu ya. Motornya itu disita Mungkin untuk barang bukti kali ya sementara, karena ya memang harus diamankan supaya kan jumlahnya banyak tuh ya, sekitar berapa sih? 21.000 kalau nggak salah. Kan ya pasti harus diamankan di polis lain supaya nggak hilang dan sebagainya gitu. Itu sih. sama hasil evaluasinya berarti sebelum 17 Agustus sudah rampung nggak bisa Maksudnya evaluasi, ya pokoknya kan Pak Presiden menugaskan 1 bulan maksimal. Pak Menko sudah intens tuh mimpin rapat. Waktu kemarin ratas hari apa sih lupa, keesokan harinya kami langsung sampaikan. Lalu hari ini sudah level yang eselon 1. Nanti pokoknya intens lah biar makin cepat. Bu, sudah dapat laporan ada keracunan di Blora belum Bu? Blora apa Jember ya? Di Blora tadi Bu.
Ada. Oh, hari ini ya? Yang Jember 3 hari yang lalu, Bu. Oke. Nanti saya cek ya persisnya. Saya terus terang, mohon maaf karena terlalu banyak. Jadi kadang-kadang mungkin saya agak miss. Saya mohon maaf, nanti saya cek kenapa itu di situ ada keraguan. Nah, itu ya memang dinamika. Ya udahlah, saya nggak akan berkomen. Ya itu ya tanggung jawab BKN lah ya. Tapi pasti biasanya kalau ada yang seperti itu langsung diturunkan tim. Lalu penyebabnya apa gitu? Apakah memang kelalaian dalam proses produksi atau apa dan sebagainya. Sudah ada tim investigasinya. Kami punya tim khusus untuk yang investigasi kalau terkait keracunan. Gitu. Itu, oke ya? Oke ya? Oke ya? Oke, makasih ya semuanya ya. Bank Indonesia juga belum sih Pak untuk yang naruh saldi Himbara ini Pak? Sudah, kita berkoordinasi terus dengan Bank Indonesia. Jadi